Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Dr. Isma yang sedang berjaga di rumah sakit hari ini. Dan Bapak siapa? Rizky, Pak Rizky, usianya berapa? 55 tahun, Pekerjaan sehari-harinya apa Pak? sopir, Kalau boleh tahu alamatnya di mana? di Denpasar. Baik, Bapak ada keluhan apa ya hari ini? Sesak napas sejak 3 hari yang lalu. Sudah 3 hari yang lalu, apakah ada keluhan lainnya? Sakit kepala. Sakit kepala. Apakah ada riwayat penyakit seperti ini atau riwayat penyakit lainnya seperti diabetes, hipertensi? Ada hipertensi sejak 10 tahun lalu. Kalau dari keluarga sendiri apakah ada penyakit seperti itu? Ya, turunan dari ayah. Dari ayah. Baik, apakah Bapak sudah pernah ke dokter sebelumnya? Belum. Oh, belum. Baik, Bapak, di sini sekiranya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi Bapak saat ini, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan JVP dan juga pembacaan dari ronsen toraks nantinya. Di sini saya minta Bapak juga nanti untuk melepaskan baju, apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik, Bapak, silakan berbaring dan bersiap. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, Bapak, bisa dilepas bajunya. Baik, di sini pasien telah berbaring dengan posisi 30 derajat dan selanjutnya saya akan melakukan pengukuran terhadap vena jugularis. Bapak silakan menengok sedikit ke kiri. Baik, di sini saya akan melakukan sedikit pengurutan atau mengurut bagian vena itu dari mandibula annulus mandibularis dari atas ke arah bawah dan lalu melakukan undulasi atau penekanan terhadap vena untuk menentukan titik kolaps. Permisi ya, Pak. Deketin ke sini, kelihatan. Baik, sudah terlihat titik kolapsnya di sini. Saya akan mengukur menggunakan 2 penggaris secara horizontal dan juga vertikal. Di sini juga saya akan mencari dari annulus sterninya dan melakukan pengukuran. Baik, di sini untuk proyeksi tinggi dari vena jugularisnya sendiri itu saya dapatkan sebesar 4 cm. Di mana di sini jika ditambahkan dengan 5 cm karena diukur dari atrium kanan itu mendapatkan hasil sekitar 9 cm yang menandakan keabnormalannya Bapak dari tinggi proyeksi dari vena jugularis itu sendiri. Baik Bapak, Bapak dipersilahkan untuk memakai baju kembali dan duduk ya Pak ya. Baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan melakukan pembacaan terhadap foto X-ray dari ronsen toraks Bapak. Baik, di sini bisa dilihat. Di sini telah terlihat adanya foto polos dari ronsen toraks Bapak yang telah terpasang pada lightbox, di mana di sini untuk markanya sendiri itu tidak terlihat, yang menandakan untuk foto ini kurang bagus. Lalu juga di sini terlihat bahwa foto ini diambil dari posterior anterior view, di mana kita dapat melihat air fluid level dari lambung dan juga kita dapat melihat bahwa di sini adanya margo medial dari scapula. Lalu yang pertama di sini juga tidak untuk identitas pasien sendiri tidak lengkap, tidak ada. Lalu yang menandakan foto ini kurang bagus. Lalu juga yang pertama kita bisa nilai untuk areanya sendiri ini cukup bagus, mencakup keseluruhan dari cavum thorax. Lalu untuk inspirasinya sendiri ini terlihat cukup baik, di mana diafragma kanan itu tingginya mencapai 3/9 sampai 10. Lalu untuk kesimetrisannya sendiri kita dapat lihat di sini untuk costovertebra thoracalis-nya sendiri berada di tengah-tengah dari sendi sternoclavicula. Lalu juga di sini untuk sinar X-nya sendiri terlihat cukup baik, di mana untuk sinar X-nya terlihat cukup baik.
Lalu untuk sinar X terlihat cukup baik, lalu kita dapat nilai untuk selanjutnya kita lihat kita menilai dari bentuk dari jantung ini sendiri, di mana berbentuk oval. Lalu juga di sini untuk ukurannya sendiri kita dapat nilai dengan rumus cardiac index. Kita dapat tarik garis dari atas hingga ke bawah, dan di mana kita dapat menarik garis bayang pada jantungnya sendiri itu ke arah kanan dengan T1 dan ke arah kiri dengan T2, di mana kita dapat menarik garis juga pada sudut terbawah itu pada costophrenicussnya, dan kita dapat namai sebagai DTI. Lalu untuk mengukur ukuran jantungnya sendiri kita dapat menggunakan rumus cardiac index, di mana T1 ditambah T2 dan dibagi dengan DTI tadi dan dikalikan 100%. Apabila hasilnya lebih dari 50% itu menandakan ada kardiomegali, dan apabila kurang dari 50% itu menandakan jantung yang normal. Baik, di sini untuk ukuran jantungnya sendiri itu mengalami pelebaran Pak ya, lebih dari 50%. Di sini didapatkan hasil yaitu 70% yang menandakan adanya kardiomegali. Lalu untuk pinggang jantungnya sendiri atau cardiac race-nya sendiri, apabila kita tarik garis dari aorta hingga ke apex, di sini dapat kita lihat adanya penonjolan yang menandakan keabnormalan. Lalu untuk segmen-segmen anteriornya sendiri dapat kita lihat atriumnya normal, di sini di sisi sebelah kanannya normal, ventrikel kanannya normal, dan juga di sini atrium kirinya normal, tetapi di sini saya melihat adanya pembesaran pada ventrikel kiri yang menandakan adanya pembesaran. Lalu dapat kita lihat juga di sini untuk apex cordisnya sendiri itu tertanam. Lalu juga di sini kita dapat lihat bahwa untuk menilai untuk aorta dan juga knop aortanya sendiri dengan menggunakan rumus seperti tadi. Untuk menilai aorta kita dapat tarik garis, lalu menarik garis bayang ke arah kanan dan juga kiri, di mana ke kanan itu kita namanya sebagai A2 dan ke kiri sebagai A1. Apabila A1 ditambah A2 itu normalnya kurang dari 4 cm, tetapi di sini juga saya melihat bahwa di sini untuk hasilnya sendiri itu sekitar 5 cm yang menandakan aorta mengalami dilatasi. Lalu juga di sini apabila kita menghitung jarak dari titik terendah klavikula dengan jarak tertinggi dari aorta, itu jaraknya normalnya lebih dari 1 cm. Tetapi di sini dapat kita lihat bahwa di sini adanya jarak yang kurang dari 1 cm sehingga dapat dikatakan adanya aorta elongasi. Lalu untuk hilusnya sendiri kita dapat lihat di sini hilusnya normal, di mana yang kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Lalu juga untuk RDPA-nya normal, tidak lebih dari 17 mm. Lalu untuk corakan bronkofaskulernya juga normal, tidak mengalami peningkatan ataupun pengurangan. Lalu untuk parenkim parunya sendiri juga normal, tidak mengalami perkabutan. Apabila mengalami perkabutan itu menandakan adanya edema paru. Selanjutnya juga yang terakhir yaitu untuk sinus corpus phrenicusnya sendiri itu terlihat lancip. Apabila tumpul itu menandakan adanya efusi dari pleura. Baik, di sini untuk kesan secara keseluruhan untuk foto toraks ini sendiri terdapat adanya kardiomegali dan disertai dengan adanya aorta elongasi dan juga didapatkan adanya dilatasi dari aorta itu sendiri. Baik Bapak, sekian dari pemeriksaan ini, di mana pada pemeriksaan JVP tadi saya dapatkan JVP itu setinggi 9 cm yang menandakan adanya keabnormalan pada vena jugularis. Lalu juga untuk hasil foto ronsen tadi seperti yang saya jelaskan, terdapat adanya kardiomegali, adanya dilatasi dari aorta, serta adanya aorta elongasi. Di sini sendiri saya sarankan Bapak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan dokter spesialis jantung nantinya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini Bapak? Tidak. Baik Bapak, terima kasih atas ketersediaannya, semoga lekas sembuh. Ya.